Oke. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Baik. Mulai sedikit, Pak. Oh gitu ya. Iya. Kemarin katanya Mas Heri sakit katanya kemarin. Iya, Pak. Kemarin bisul, Pak. Oh, Iya. sekarang sudah Pak, Mas. Sekarang udah kempes, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kempesnya itu kena ini ya, duri bunga mawar. Kemarin nggak tahu kena duri apa, Pak. Durian kayaknya, Pak. Apa itu? Baik. Kita mulai saja pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian. Silakan Ketua kelas pimpin dulu berdoa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang nanti Pak Harun berikan bisa kita terima. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Pak. Perlu di absen nggak, Pak? Biarin saya saja. Mas Heri, terima Pak. kasih atas inisiatifnya, Mas Heri ya. Sama-sama, Pak. Di sini saya periksa ada satu orang yang belum hadir sepertinya ya. Iya, Pak. Linda, mana Mbak Linda nih? Ada kabar? Kayaknya terlambat, Pak. Oh, terlambat. Iya, ada banjir, Pak, kayaknya. Itu sama itu Kadion kayaknya deket rumahnya, Pak, nggak tahu. Ada kabarnya nggak? Mas Dion gimana? Ada kabar nggak dari Mbak Linda? Tadi pagi dihubungi tapi belum dibalas, Pak. Bukannya setiap hari berhubungan ya? Berhubungan enggak, Pak. Jarang, Pak. Oh, jarang. Sudah mulai renggang sekarang berarti ya? Iya. Katanya udah jadian, Pak. Nggak jadi ya? Nah, ini Mbak Linda udah masuk. Oh iya. Dukung, Pak. Ayo. Ayo. Ya. Oke, hadir semua ya, Pak ya. Sudah hadir semua, alhamdulillah ya. Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dulu ya. Pre-memory. Lalu coba saya lihat dulu kolong bangkunya. Aduh, itu Mas Pandu di bawahnya masih ada bekas cilok. Iya, baru pagi tadi, Pak. Belum piket ternyata hari ini ya. Dia nggak piket, Pak. Susah, Pak. Baik, Piketnya. anak-anak ya, untuk mempersingkat waktu, kalau di bawah mejanya ada sampah atau samping kanan kirinya ada sampah, silakan dibuang dulu keluar. Atau mungkin temannya sampah juga boleh dibuang dulu ya. Baik. Itu Mas Anies kenapa gondrong? Ini harus, aduh Mas Anies ini sudah saya peringatin dari minggu yang lalu ya. Mas Anies tolong rambutnya nanti dirapihkan ya. Razia, Pak, razia. Potong aja, Pak. Potong aja. Saya sih tidak berani potong langsung karena takut jadi viral ya sekarang itu. Kang Pandu juga gondrong, Pak. Itu, Pak. Iya, Oh Pak. iya, ternyata Mas Pandu juga gondrong nih. Iya, Pak. Nanti saya hadirkan barbershop ke sekolah ya. Gratis ya, Pak, gratis. Alhamdulillah gratis, potong Insya Allah gratis. saya bayarkan. Baik anak-anakku sekalian, mengenai materi hari ini adalah type of shoot. Berdasarkan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sebelumnya itu masih ada yang tahu nggak? Materi apa sebelumnya? Pengenalan kamera bukan, Pak? Betul sekali, Mbak Karina. Ya, materi sebelumnya itu adalah mengenai pengenalan kamera. Kameranya biasa yang kita gunakan yaitu ada DSLR dan mirrorless ya. Hari ini kita lanjut ke materi yaitu membahas mengenai type of shoot. Baik, saya siapkan dulu materinya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kayaknya tampilannya lebih bagus yang ini daripada yang kemarin, Pak. Oh gitu Pak ya? Iya, ini gerak-gerak, Pak. Ada yang gerak-gerak. Oh iya, ini sengaja saya sampai begadang tadi malam mempersiapkan ini untuk kalian semua, anak-anakku sekalian yang tercinta ya. Baik,
Anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita membahas mengenai type of shoot. Type of shoot ini masih termasuk ke dalam pelajaran tata kamera, tata artistik, dan tata suara. Lalu ada KD dan IPK yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama adalah kompetisi dasarnya adalah menganalisis berbagai type of shoot, lalu merancang berbagai type of shoot. Untuk indeks penilaian kompetensinya yaitu adalah memilih, membandingkan, mempertujukan, merancang berbagai type of shoot. Ini akan kita laksanakan beberapa pertemuan ke depan. Ya, jadi disiapkan dirinya untuk melaksanakan pembelajaran kali ini. Selanjutnya ada goal pelajaran. Mungkin kita bisa sebutkan goal atau tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat dan guru dapat memilih berbagai type of shoot untuk yang tepat untuk sebuah adegan dalam pembuatan iklan. Selanjutnya, peserta didik dan guru dapat membandingkan mengenai type of shoot. Lalu peserta didik dan guru dapat mempertunjukkan. Nah, nanti kalian ada di beberapa pertemuan ke depan, ada praktik mempertunjukkan nih, mempertunjukkan type of shoot yang betul, ya, yang tepat untuk pembuatan iklan atau film. Lalu selanjutnya, ada merancang macam-macam type of shoot yang menghasilkan gambar yang menarik serta estetik untuk sebuah iklan. Oke, kita mulai lagi, lanjutkan. Coba. Ada yang tahu apa itu shoot dalam sebuah film atau video? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Nggak tahu Pak, belum diajarin. Oh, belum diajarin. Ya, betul sekali. Kebetulan hari ini kita belajar bareng-bareng. Baik. Kalau kalian pernah merekam sebuah video, ya, menggunakan handphone, menggunakan kamera DSLR, menggunakan kamera mirrorless, itu adalah shoot. Ya, ketika kalian merekam itu satu shoot. Nah, jadi pengertian jelasnya adalah seperti ini. Shoot adalah suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa jeda atau tanpa interupsi. Lalu suatu shoot terbentuk pada saat tombol rek pada kamera ditekan, lalu merekam. Hingga tombol rek ditekan kembali, berarti itu berhenti. Jadi maksudnya adalah ketika anak-anak sekalian menekan tombol rekam pada handphone, pada kamera, berarti itu sudah memulai merekam satu shoot. Lalu ditekan lagi tombol rekamnya, berarti itu menghentikan satu shoot yang tadi. Begitu ya. Itu mengenai shoot. Nah, pernah nggak sih kalian nonton film atau video? Pernah nggak, Yo? Pernah. Mungkin sekarang sering ya? Sering, Pak, sering. Wah, sering banget sekarang nih. Baik, saya akan perlihatkan dulu ini video yang cukup menarik. Kita play dulu. Ini adalah salah satu trailer film terbaik, yaitu adalah Mad Max Fury Road. Kita lihat dulu ya, bersama-sama. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. It is by my hand. You will rise from the ashes of this world. We are not thieves. We are not thieves. Where is she taking Bapak them? bisa minta makannya. Silakan, nanti saya kirim juga di grup kelas ya. Ini kita tampilkan bareng-bareng saja dulu di sini. I want them back. They're my property. Oh, what a day. What a lovely day. Nah, anak-anakku sekalian, dari detik pertama sampai detik ke-54 ini banyak sekali rangkaian dari shot yang sudah dilaksanakan atau direkam oleh seorang videografer atau bisa disebut juga kameramen, ya, kamera operator mungkin.
tepatnya. Ini bisa dirangkai seperti ini berdasarkan pembuatan praproduksi, yaitu dari hasil naskah, ya, dilaksanakan dulu dari naskah, lalu digabungkan, lalu direkam menjadi sebuah adegan-adegan, ya. Inilah shot-shot yang akan kita pelajari kali ini, ya. Baik, tontonnya sudah selesai dulu ya. Kita lanjutkan ke materi. Mana materinya nih? Nah, kita lanjutkan. Sudah nontonnya filmnya? Nah, lalu mengapa sebuah film atau video bisa menarik? Ada yang bisa menjawab? Karena shootnya, Pak. Betul sekali. Saya Jadi- Pak, Gimana Mbak Anis? kalau ganteng pasti seneng nontonnya. Itu salah satu faktor, bisa juga ya. Good looking itu sangat mempengaruhi dari hasil berapa banyak views yang bisa didapat. Tapi kali ini kita tidak bahas mengenai good looking. Kali ini kita bahas mengenai yaitu type of shoot. Ya. Jadi ada sebuah poin penting dalam pembuatan sebuah film, iklan, yaitu adalah pemilihan shoot. Yaitu bisa disebut juga sebagai type of shoot. Type of shoot adalah teori umum yang berhubungan dengan framing. Namun, type of shoot lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil serta makna yang ingin disampaikan secara luas, secara emosional mengenai suatu objek. Jadi saudara-saudara, yang tadi kalian lihat itu pasti ada berdasarkan type of shoot-nya, tipe-tipe pengambilan gambarnya. Mau itu establishing shoot, nanti kita bahas. Mau itu misalkan adegannya itu menampilkan detail dari seorang yang menangis, ya. Lalu menampilkan detail dari ini sedang di gurun pasir. Nah, itu berdasarkan pemilihan dari shoot-shoot yang sudah dikelola atau sudah ditata. Type of shoot ini ada 12 macam. Yang pertama adalah establishing shoot. Ya, jadi establishing shoot ini biasanya dipakai untuk pembukaan sebuah film, pembukaan sebuah iklan yang memperlihatkan latar dari kondisi waktu yang sedang dibuat begitu ya. Ini contohnya ada sebuah jembatan Golden Gate ya. Nah, ini nggak tahu di Sukabumi, nggak tahu di mana nih ya. Saya lupa waktu itu ngambil gambarnya. Kirain Suramadu, Pak. Oh iya, Suramadu kayaknya, Mas. Nah, ini salah satu contoh dari establishing shoot. Memperlihatkan detail dari sebuah bangunan yang sangat luas, ya, memperlihatkan sebuah jembatan. Ini sangat bagus sekali, sangat estetik. Lalu di sampingnya ada laut, di sebelah sananya ada gunung. Nah, establishing shoot itu fungsinya seperti itu, memperlihatkan area, lokasi, durasi waktu atau tempat yang dilaksanakan oleh para kru gitu ya dalam pembuatan film. Lanjut, setelah establishing shoot ada yang namanya extreme wide shoot atau biasa disebut sebagai extreme long shoot. Ya. Anak-anakku sekalian bisa dilihat dari sini, ini ada dua orang sejoli yang sedang pre-wedding, mungkin ya ini ya. Nah, diperlihatkan juga pohon-pohonnya, tapi fokusnya Lagi tidak marahan, Pak. kayaknya sedang marahan. Ini katanya pre-wedding tapi marahannya gimana ya? Itu Pak Harun. Bukan, Ibu, ini adik saya. Ini bukan, Bu. Mas, Mbak, ini bukan saya, Mbak. Mohon maaf. Ini saya ngambil dari Google sebagai contoh bahwa ini adalah salah satu contoh dari pengambilan gambar extreme wide shoot atau biasa disebut sebagai extreme long shoot. Ya. Jadi memperlihatkan komposisi yang luas dan jauh dari objek hingga pemeran dalam video tersebut atau gambar tersebut tidak tampak secara jelas. Betul ya? Ini kan tidak jelas ya? Memperlihatkan ini jelas banget, ini yang enggak jelas. Ini adalah extreme wide shoot. Lanjut. Ada wide shoot. Ini, aduh mohon maaf ini modelnya tidak pakai baju ya. Pada dasarnya wide shoot hampir mirip dengan extreme wide shoot yang sebelumnya. Bedanya ini kita diberikan fokus yang cukup jelas ke objek. Ya, kalau tadi kan tidak jelas, kalau yang sekarang jelas. Pak, kursornya jangan di situ terus, Pak. Oh, jangan di sini lah ya. Hal ini untuk memperlihatkan hubungan antar pemeran dengan kondisi sekitarnya, begitu.
Ini adalah wide shoot. Selanjutnya ada lagi yang namanya full shoot. Nah, ini saya sengaja tampilkan kuda ya, tidak buaya, karena kalau buaya susah berdirinya. Full shoot adalah memperlihatkan ukuran sebuah objek, benda, atau pameran dalam video secara utuh. Betul sekali, berdasarkan namanya saja sudah betul ya. Full shoot berarti memperlihatkan semua keseluruhan dari objek tersebut. Lalu selanjutnya ada lagi yang namanya medium shoot. Nah, ini mau mana Mas Dio nih? Set. Ya. Medium shoot adalah pengambilan setengah bagian pada sebuah objek. Berbeda dengan full shoot. Medium shoot bermaksud untuk membuat khalayak lebih fokus terhadap objek yang dalam jarak menengah. Anak-anakku sekalian, ini biasanya digunakan juga untuk dalam pembuatan sedang melaksanakan tugas, misalkan bukan wawancara, ini apa? Meliput atau melaksanakan tugas introducing, memperkenalkan diri. Nah, sebaiknya menggunakan medium shoot, ya. Atau misalkan sedang memperlihatkan upacara bendera, ingin detailnya mengambil si pembina acaranya, gunakan juga medium shoot. Lalu selanjutnya ada medium close up. Ini lebih dekat lagi dari medium shoot karena fokusnya sekaligus menambah kedekatan personal terhadap objek tersebut. Ya, jadi yang tadi itu yang medium shoot sebelumnya itu sedikit lebih kecil, kalau yang ini kita sedikit lebih mendekat ke objek tersebut. Tapi berbeda dengan close up ya, anak-anakku sekalian, karena ini 1/4 bagian dari keutuhan suatu objek. Jadi hanya 1/4 saja yang ditampilkan pada sebuah frame. Lalu selanjutnya ada lagi close up. Nah, ini kebetulan saya ada di film yang nangis ini, nangis sekaligus menjerit sekaligus ketakutan. Kita sangat bisa melihat ekspresinya karena menggunakan shoot close up. Nah, itulah tujuan dari shoot close up. Anak-anakku sekalian, ini waktunya sepertinya sudah mau habis. Jadi saya tidak bisa memberikan semua materinya kali ini. Kita langsung saja ke rangkuman, ya. Jadi kita mulai rangkum dari semua yang saya sampaikan. Yang pertama adalah shoot. Shoot yaitu suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa jeda atau tanpa interupsi. Selanjutnya, take out shoot lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil serta makna yang ingin disampaikan secara emosional mengenai suatu objek. Lalu ada 12 take out shoot yang populer digunakan. Tadi baru kita bahas 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya akan kita bahas lagi mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Lalu take out shoot ini sangat penting ya dalam penentukan objek. Dapat menghasilkan estetika pada sebuah film. Ya. Anak-anak, mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak Harun. Boleh silakan, Mas. Mbak Anis silakan. Ini kan kita udah dapat materi ya. Apa Ya. kita praktek, Pak? Kalau praktiknya insya Allah nanti kebetulan materinya pun yang ini belum selesai semua. Jadi kita selesaikan dulu semua nanti setelah itu praktik. Praktik biasanya akan saya sampaikan menggunakan handphone masing-masing. Karena kalau misalkan menggunakan kamera DSLR atau mirrorless itu terbatas. Bisa kita gunakan, manfaatkan kamera masing-masing menggunakan handphone. Itu Mbak Anis ya. Ya, siap Pak. Yang lain silakan. Saya Pak, nanya Pak. Boleh silakan. Siapa? Linda Siapa, Pak? silakan, Mbak Linda silakan. Oh, iya, Ini baik. pertanyaannya banyak banget sampai 100 orang ya. Aduh. Kalau apa namanya moto tuh bisa kosmetik, bisa moto nggak Pak? Bisa pakai kosmetik buat produk kosmetik gitu misalnya. Baik, saya review sedikit ke belakang. Di sini ada yang namanya extreme close up ya, anak-anakku sekalian. Extreme close up ini jadi pengambilan gambar yang sangat dekat dengan objek. Nah, sesuai dengan yang Mbak Linda tanyakan, apakah bisa mengambil gambar dengan objeknya itu adalah kosmetik? Bisa banget, tapi menggunakan shoot, yaitu jenis shoot extreme close up. Jadi mengapa Pak extreme close up? Jadi detail dari produk tersebut akan terlihat kalau menggunakan shoot extreme close up. Itu ya Mbak Linda ya. Jadi nanti kalau misalkan Mbak Linda ada tugas membuat iklan
menggunakan make up, pakainya extreme close up ya. Baik, Saya Pak. Pak, Makasih, saya Pak. Pak. Silakan Mas Heri, silakan Mas Heri. Makasih Pak, ini kan sekarang tuh lagi musim bencana nih Pak. Ya. Kira-kira yang kemarin di Cianjur juga begitu. Kira-kira jenis shoot yang terbaik seperti apa ya Pak ya? Mungkin Bapak Oh bisa iya, jelaskan. betul sekali. Ya, Pak. Ini sangat up to date ya. Jadi pengaplikasiannya bisa dilaksanakan hari ini. Nah, bagus sekali pertanyaannya dari Mas Heri. Jadi shoot yang sebaiknya digunakan untuk ketika sedang mewawancarai, ada bencana nih kita wawancara. Nah, saran saya adalah menggunakan medium shoot ya, karena pasti nanti akan ada 2 orang yang ada pada sebuah frame, satu yang mewawancara, satu yang diwawancara, karena ini harus masuk kedua-duanya dalam sebuah shoot. Jadi saran saya menggunakan medium shoot. Medium shoot itu akan detail ke orangnya dapat, detail ke area sekitarnya pun dapat begitu. Oh, biar jelas. Biar jelas, betul. Anda, ya. Biar jelas Baik, Pak. juga ini teh sedang bencana, bukan sedang di mall. Nah, Siap. Ya, siap. Makasih yang Pak. lain. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian pembahasan type of shoot kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat selalu ya anak-anakku sekalian ya. Ya Pak, Bapak Ya, juga sehat ya Pak. Iya, Pak. Pak. Terima Pak. Kita syuting kasih. bareng Pak. Ya, nanti kita syuting bareng. Selanjutnya mungkin kita berdoa dulu ya agar rangkaian pembelajaran kali ini bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Heri sebagai ketua kelas pimpin doa penutup. Baik Pak, teman-teman, alhamdulillah ya, materi dari Pak Harun sudah selesai. Mudah-mudahan materinya bisa kita terima dengan baik. Baik, sebelum ditutup kita berdoa, dipersilahkan. Ya, doa selesai. Baik, dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat Pak. Sama. Silakan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam.